Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Ellen G. White, di mana kita diingatkan kembali bagaimana pengharapan sejati akan dibagikan kepada semua orang, kegembiraan kepada yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Dan buku ini menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan sukacita, bersinar menyinarkan kasih dimanapun kita berada. Sebuah pelajaran bagaimana kita harus memantulkan akan karakter Kristus sehingga agama yang bersinar itu menjadi bagian dan harapan masing-masing kita. Pada kesempatan ini, sebelum kita membahasakan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk dapat berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul sehingga kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul kita, dalam kemakmuran. Ayat inti kita terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam firman Allah memberikan gambaran mengenai Tuhan atau orang yang makmur, orang yang hidupnya berhasil dalam arti sesungguhnya. Orang manusia yang baik surga maupun bumi suka hormati. Mengenai pengalamannya, Ayub sendiri mengatakan, "Seperti aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih bersertaku, dan anak-anakku ada di sekelilingku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran, dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah payah, supaya tidak akan menambahinya. Dalam Seri Membina jilid 3 halaman 129 dan 130. Sebuah pelajaran mengingatkan kita lagi bagaimana dalam kemakmuran, dalam kehidupan yang mungkin kita lihat di sini bahwa diberikan contoh sebagaimana contoh daripada Ayub dalam Alkitab. Di sini kehidupan daripada Ayub, apa yang dia tidak punya, dia memiliki segalanya, dan orang mengatakan pada saat mendengar tentang namanya, dia disebut berbahagia karena semuanya dia miliki, baik kekayaan, anak yang sempurna, istri, dan kekayaan yang sangat luar biasa. Namun dikatakan di sini bahwa dia tidak menyombongkan akan hal ini. Tuhan mengizinkan akan setiap berkat-berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita, bukan untuk memperkaya akan diri masing-masing kita atau untuk mengupgrade akan diri masing-masing kita, tetapi bagaimana kita melihat segala sesuatu itu adalah sebuah ladang Tuhan yang akan menuntun kita kepada kehidupan kekal. Dikatakan bahwa firman Tuhan menggambarkan tentang orang yang makmur dan kehidupannya berhasil dalam segala sesuatu. Seorang manusia yang baik surga maupun bumi hormati. Jadi pada saat kehidupan daripada Ayub, bagaimana dia terus mempertahankan imannya kepada Tuhan. Walaupun kita membaca atau kita mendengar tentang cerita daripada Ayub, dia memiliki segalanya. Dia memiliki alasan untuk tidak setia kepada Tuhan.
dia memiliki kekuatan, dia memiliki kekayaan, dia memiliki kesempurnaan dalam mata manusia. Tetapi hal ini dikatakan saat badai itu datang, dikatakan bersukarialah atau bergembiralah di hari mujurmu, karena akan ada hari malang. Dan ingatlah bahwa hari malang pun dijadikan Tuhan untuk menguji masing-masing kita. Dikatakan kehidupan daripada Ayub bagaimana memberikan kita teladan bahwa kekayaan atau apapun yang dia miliki tidak menghentikan dia untuk terus beriman kepada Tuhan. Sebuah pelajaran untuk kita, bukan untuk kita dapat memperkaya diri kita sehingga kita mau untuk kelihatan dari luar kita adalah orang yang baik, namun dalam hati kita melawan akan Tuhan sendiri. Tuhan mengizinkan segala sesuatu saat ini ada dalam kehidupan kita. Tuhan mau membangun atau melatih tabiat kita serupa dengan tabiat Kristus. Sebagaimana Ayub pada saat dia menghadapi pencobaan itu, bagaimana dia benar-benar ditaruh sampai ke bawah. Kalau kita melihat kita hanya memiliki satu luka saja dalam tubuh kita, di tubuh kita merasa kesakitan kesakitan sekali, apalagi seluruh tubuhnya yang penuh dengan borok. Ujian iman yang sangat luar biasa yang Tuhan mau tunjukkan bagaimana orang-orang ini memberikan kita teladan dalam kondisi apapun kita dalam kehidupan ini. Biarlah kita memiliki karakter yang Tuhan rindu kita miliki dalam kehidupan masing-masing kita. Dikatakan bahwa karena Allah bergaul karib dengan aku di kemahku. Bagaimana Tuhan dapat bergaul atau datang dekat dalam kehidupan kita jika kita tidak mau mengizinkan dia dalam kehidupan kita. Bagaimana dapat berkarya dalam masing-masing kita jika kita tidak mau untuk dia melakukannya untuk masing-masing kita. Bagaimana cerita daripada Ayub pada saat setan melihat, oh karena engkau memberkatinya sih makanya dia mengikuti engkau. Tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa saat tabiat Kristus itu, saat umat-umat Tuhan memilih untuk berjalan bersama dengan Kristus, mau apapun itu, karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Pada saat Ayub dihadapkan dengan masalah, sampai dia harus melihat tubuhnya yang sudah busuk itu, tetapi imannya terus mengatakan kepada dia bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak akan mempermalukan dia. Walaupun setan mau mengambil semuanya itu, membuat dia untuk menyangkal akan Tuhannya, tapi dia memilih untuk tetap setia walaupun dalam kondisi apapun dalam kehidupannya. Pelajaran bagi masing-masing kita. Apakah kita akan sama seperti Ayub di zaman modern ini, di akhir zaman ini? Apakah kita sama seperti Ayub untuk dapat terus bertahan sampai pada akhirnya? Atau pada saat kondisi kita yang baik, kita akan meninggalkan Tuhan, dan kondisi kita yang buruk, kita datang kepadanya untuk meminta tolong. Seringkali kita sebagai manusia mengalami hal seperti ini. Pada saat kondisi kita baik-baik saja, kita lalai untuk datang kepada Kristus. Dalam kondisi yang tidak baik, baru kita datang meminta pertolongan itu. Mari kita merenungkan ini. Bagaimana Ayub mengingatkan masing-masing kita bahwa di dalam kehidupan di akhir zaman ini, setan akan bekerja keras untuk menggagalkan setiap umat-umat Tuhan. Supaya kita jangan mendapatkan keselamatan itu, namun kita akan hidup dalam kehidupan melawan akan Tuhan kita. Mari kita merenungkan ini, bahwa kehidupan penuh penyerahan itu penting di dalam kehidupan masing-masing kita. Yang akan membedakan kita adalah pengikut-pengikut Tuhan yang sejati dan pengikut-pengikut Tuhan yang tidak sejati adalah bagaimana saat kita menghadapi setiap tantangan dan kita akan tetap teguh karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Adalah hal yang akan membedakan kita dengan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita akan sama pada saat kita gereja sama-sama, kita akan bergaul bersama-sama, menyatakan bahwa kita memiliki Tuhan yang sama. Namun yang membedakan kita adalah saat kita menghadapi setiap kondisi dalam kehidupan kita. Kita akan tetap setia atau tidak
itu akan membedakan masing-masing kita adalah pengikut-pengikut Tuhan yang sejati atau tidak. Sebuah pelajaran daripada Ayub mengingatkan masing-masing kita bahwa apapun dalam kondisi kita, baik makmur ataupun tidak, teruslah bersandar kepada Tuhan. Sebagaimana ayat mengatakan, datang dan kecaplah dan lihatlah betapa besarnya kebaikan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kita. Saat kita sudah mengecap akan kasih-Nya Bapa dalam kehidupan kita, maka kondisi apapun itu tidak akan mengacaukan akan apa? Hati kita, atau tidak mengacaukan akan apa yang telah kita rasakan dari apa yang telah diberikan dalam kehidupan masing-masing kita. Dikatakan bahwa kitab suci tidak mempersalahkan orang karena kaya, asal dia mengumpulkan kekayaan secara jujur. Bukan uang, tetapi cinta akan uang itulah yang akar dari segala kejahatan. Jadi tidak salah kalau kita mengumpulkan akan uang itu, tetapi dikatakan bukan uang yang membawa kita kepada sebuah permasalahan, tetapi dikatakan di sini cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Hati kita di mana? Apakah kita mencintai akan uang lebih dari Tuhan kita, atau kita mencintai Tuhan lebih dari yang kita miliki atau uang? Adalah Allah yang memberikan kepada manusia kekuatan untuk meraih kekayaan, dan di tangan Dia tidak sebagai pelayan Allah dengan menggunakan harta serta tidak mementingkan diri mereka, maka kekayaan itu merupakan satu berkat baik bagi pemiliknya maupun bagi dunia. Seri Membina jilid 4 halaman 188 dan 189. Jadi sangat luar biasa bahwa pada saat kita menerima berkat-berkat Tuhan dari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang menjadi persoalan adalah cinta akan uang adalah akar dari segala kekayaan. Tuhan mengizinkan kita memiliki kekayaan, tapi jangan sampai uang itu mengikat kita untuk tidak mau bersandar sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sehingga kita bergantung hidup kita kepada kekayaan yang kita miliki. Dikatakan di sini juga bahwa pada saat kita menggunakan setiap berkat yang Tuhan telah titipkan dalam kehidupan masing-masing kita untuk melayani akan Tuhan, untuk menjadi bagian dari pelayanan akan Allah, maka itu akan menjadi harta yang sangat berguna, yang menjadi berkat bagi kehidupan kita dan juga bagi orang lain. Jadi sangat luar biasa. Tuhan menitipkan setiap berkat-berkat yang ada, bukan untuk mengupgrade akan diri kita, tapi untuk memperluas akan pelayanan kepada Tuhan. Itu akan menjadi berkat bagi masing-masing kita. Dan juga dunia akan melihat bagaimana kita bertindak dalam kehidupan kita. Dalam setiap kondisi apapun, kita harus datang dan terus menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan juga hidup di dalam Tuhan, Dia akan memberkati masing-masing kita. Mungkin kalau orang lain melihat bahwa dalam melayani akan Tuhan seringkali mungkin melihat bahwa kita begitu tidak memiliki apa-apa, tetapi kita memiliki kedamaian yang tidak akan dimiliki atau tidak dapat dibeli oleh uang. Oleh karena itu mari kita merenungkan setiap hal ini, bahwa dalam penyerahan kita yang sungguh-sungguh, hidup menjadi Ayub-Ayub modern di akhir zaman ini, sehingga kita dapat kedapatan setia. Saat ini mungkin kita tidak mengalami hal sebagaimana yang Ayub alami. Hal-hal terkecil mungkin, ujian-ujian iman itu akan datang dalam kehidupan kita untuk memurnikan masing-masing kita. Apakah kita saat dalam kondisi makmur kita melawan akan Tuhan kita, atau saat kondisi makmur kita pergunakan itu untuk lebih memperluas akan pekerjaan Tuhan? Adalah pertanyaan untuk masing-masing kita. Renungkan bersama-sama dan ambil tindakan kita. Karena begitu sangat luar biasanya setan akan membabi butakan kita dengan kekayaan yang ada, dengan apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita. Dia akan membuat kita untuk tidak berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, mencintai akan kekayaan itu lebih daripada Tuhan yang kita sembah, yang pemberi berkat itu. Oleh karena itu marilah kita melihat bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita, biarlah kita dapat menjadi penata layan yang setia. Dan pada saat kedatangannya nanti, Dia akan memanggil masing-masing kita, masuklah ke dalam kerajaan Tuhan. Jadi sangat luar biasa.
sebuah panggilan masing-masing kita, agar kita dapat menggunakan setiap talenta, menggunakan setiap berkat yang ada untuk dapat membangun karakter kita menjadi karakter yang tidak mementingkan diri, yang terus berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah melalui pelajaran Ayub, walaupun dia menghadapi setiap kondisi dalam kehidupannya, dia tahu siapa Tuhan yang disembah, dan dia tidak mau menyangkal akan Tuhannya, karena Tuhannya begitu sempurna dalam kehidupannya, yang menuntun dia bahwa bukan kekayaan, bukan apapun yang dia miliki yang membangun akan hubungan dia bersama dengan Tuhan, sehingga dia mencintai akan Tuhannya lebih, tetapi melalui hubungan yang erat bersama dengan Tuhannya. Kekayaan adalah tambahan bagi dia, bukan sebagai pokok bagi dia, sehingga dia terus dalam penyerahan demi penyerahan. Dikatakan bahwa seorang masing-masing kita atau umat-umat Tuhan harus memiliki tabiat seperti Kristus. Orang-orang yang berkekurangan ditempatkan dalam kehidupan masing-masing kita, di mana dia rindu agar kita dapat mempraktekkan akan karakter itu di dalam kehidupan masing-masing kita. Pemirsa, biarlah saat ini kita dapat memilih, karena di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita hari ini. Karena itu biarlah kita dapat berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mintalah tuntunan daripadanya, karena bukan melalui kekuatannya kita tidak berbuat apa-apa, dan hanya melalui Dia saja kita dapat disanggupkan untuk menjadi anak-anaknya yang dapat setia sampai pada akhirnya. Dan biarlah melalui setiap praktek keseharian kita, penyerahan yang sungguh-sungguh dapat menuntun kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kesempurnaan tabiat. Dan biarlah kita dapat berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.